ngerekam. Jadi biar experience kita dalam project sprint kita ini menarik gitu kan. Aku perhatikan dari project sprint week 1 tuh ada hal-hal yang menurutku kurang nyaman lah buat teman-teman. Aku rasa nggak nyaman buat teman-teman sehingga aku pengen coba ngelisin hal-hal tersebut dan aku pengen improve biar apa sih experience teman-teman di project sprint ini jadi jauh lebih baik lagi. Jadi pertama, aku sadar bahwasanya banyak yang nggak ikut stand up. Habis itu banyak juga yang nggak sempat ikut showcase. Habis itu development buat stand up itu Discord gak jalan. Nah itu tuh kemarin kan aku sempat bilang bahwasanya buat stand up tuh kan akan dibikin tapi ternyata nggak keluar-keluar juga. Nah habis itu script K6 itu baru keluar hari Jumat. Nah ini itu pun gak sama testing produk yang lain-lain. Nah, nanti akan aku jelasin alasannya kenapa. Oke. Nah, di sini terus apa sih namanya? Ntar ya. Oke. Nah, terus banyak task requirement yang harus di-clarify setelah requirement gathering. Jadi setelah requirement gathering tuh banyak banget nanya ini terus berubah gitu kan. Nah, terus showcase-nya lama karena masih harus setup server. Habis itu konflik soal trailing slash kemarin itu ya, yang soal bank account dan juga nggak ada live streaming showcase. Nah, teman-teman kira-kira ada nggak feedback yang dapat mungkin yang teman-teman rasa nggak nyaman di project idea ini, boleh kasih tahu aku nggak? Biar aku bisa improve tuh ini ke depannya. Ada nggak? Selain hal-hal ini. Nggak ada? Aku hitung ya. Satu, Ada apa? Mas. Ada. Gimana? Yang showcase makan waktu lama itu udah ketuliskan. Iya, makan waktu lama udah. Ini kan Oh ya. showcase lama kan? Mm-mm. Udah. Kalau itu udah aku ituin. Nah, ada Oke lagi? Mas. Satu, dua, tiga, empat, lima, nggak ada. Oke ya. Nah, jadi dari ini hal-hal yang aku notice ini aku coba belajar soal apa sih yang akan aku harus lakukan untuk masalah-masalah ini. Nah, untuk stand up aku awalnya mikirnya harus ada konsekuensi buat yang nggak ada stand up, tapi aku pikir nggak usah lah gitu. Kalau nggak berprogres ya nggak apa-apa, orang nggak balik kok uangnya gitu kan. Nah terus apa mereka malu nggak ada progres gitu kan. Nah ini aku akan berencanaan kalau misalnya teman-teman tidak jarang melakukan stand up, nah ini nanti akan aku DM-in satu-satu untuk kutanyain progresnya gitu loh, biar jelas alasannya kenapa gitu. Jadi expect nanti ada DM ya. Terus banyak yang nggak sempat ikut showcase. Nah ini problem utamanya adalah time window-nya itu nggak lebar. Jadi nanti mungkin showcase nanti akan aku mulai lebih awal lagi, mungkin dari siang. Terus development bound stand up Discord gak jalan. Nah ini problemnya itu adalah aku nggak nemu ada pre-build Discord di GitHub yang cocok sama use case kita. Yaitu use case kita adalah cek kirim pesan hari ini di daily set stand up, siapa aja yang ngirim pesan. Habis itu mention yang belum ngirim pesan di daily stand up tuh siapa aja gitu loh. Nah itu tuh nggak ada yang cocok. Kebanyakan tuh pre-build di GitHub itu di Discord itu sifatnya itu kayak chatbot. Kita chat gitu kan, dia return sesuatu. Aku nggak mau kayak gitu. Nah ini perlu develop sendiri juga nih. Tapi kalau teman-teman ada saran, kalau misalnya ada Discord yang cocok sama use case kita, bilang ya. Pre-build Discord bot yang bisa aku pakai. Preferably bahasanya entah itu TypeScript, JavaScript, Golang, asal jangan Python dulu. Oke. Terus untuk script K6 berkeluar pas hari Jumat. Nah itu kenapa sih? Nah itu tuh adalah sebenarnya ada orang yang pengen kerjasama sama aku untuk bikin script K6-nya, tapi orangnya hilang gitu loh. The person that supposed to help test cases gone missing. Jadi developmentnya aku ambil dan jadinya sebisanya dulu. Nah, namun perbedaannya adalah sekarang udah ada helper functionnya, jadi harus ini bisa mempercepat proses pembuatan, gitu ya. Nah, terus banyak task requirement yang harus diklarify setelah requirement gathering. Nah, ini tuh aku perhatiin waktu pas requirement gathering kalian banyak diem. Nah, mungkin aku ngerasa kayak mungkin masih belum pada paham kenapa diem ya, karena belum pada rasain capeknya kalau requirement tuh ganti-ganti. Nah, terus aku inisiatif untuk membuatkan rangkuman at the end of the project, hal-hal apa yang bisa berubah dari requirement dan berakibatnya apa gitu loh. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran terhadap kemarin tuh
apa aja sih yang berubah sehingga kayak harus diklarify, dan ilmu itu tuh bisa teman-teman bawa untuk project selanjutnya gitu. Showcase lama masih harus setup. Nah, murni karena baru gitu. Sekarang karena udah tahu seharusnya bisa dipercepat. Konflik soal trading slash ini juga murni karena requirementnya nggak clear. Jadi teman-teman harus clarify tuh requirement. Jadi aku akan nge-push teman-teman untuk mengclarify saat requirement gathering. Nah, nggak ada live streaming. Nah, karena nggak ada live streaming, ya itu sebenarnya awalnya karena kamarku nggak proper gitu kan. Nah, terus aku juga baru tahu harus ada verifikasi KTP sebenarnya YouTube kalau mau live streaming. Nah, sekarang udah verifikasi KTP. Going forward, jadi dari pelajaran-pelajaran ini akan ada beberapa hal yang aku akan kasih tunjuk ke teman-teman, yaitu adalah apa namanya yang terlacak ya di daily stand up akan di DM-in Discord atau Twitternya. Tapi aku perlu clarify dulu apakah mereka aktif. Kalau misalnya apakah mereka nggak aktif, apa namanya kalau teman-teman nggak aktif, nah itu perlu ada sesuatu untuk bisa ngingetin teman-teman. Nah, ini aku pengen nanya nih teman-teman ada nggak di sini yang nggak aktif di Twitter ataupun di Discord? Ada nggak? Boleh nggak ngacung? Keluarin suara deh. Suara apa? Tepuk tangan buat yang apa namanya jarang pakai Discord atau Twitter. Tepuk tangan yuk. Tidak ada yang tepuk tangan. Oh ya udah, nggak ada yang tepuk tangan ya. Artinya semuanya sering ya. Berarti aku akan DM-in Discord atau Twitternya. Nah, window time untuk showcase akan diperlebar. Ini kayaknya sampai jam 14 saja lah. Nah, sampai ini gitu. Terus kita ada break 1,5 jam gitu. Yang jarang online mungkin nggak masuk voice chatnya sih mas. Emang penuh ya? Sebenarnya limitnya berapa sih? Itu yang kemarin belum tahu tuh. Ntar dulu ya. Oke, mungkin ini juga perlu apa sih namanya? Untuk showcase apa namanya, untuk yang jarang online mungkin nggak masuk voice chatnya sih mas. Kok voice chat lagi nggak masuk voice chat? Oh iya ya benar. Mungkin ini karena itu ya, nggak ada, mereka nggak bisa masuk juga karena roomnya penuh. Benar ini juga apa sih namanya yang silent ini itu juga apa namanya bisa jadi mereka nggak bisa join room saat stand up karena kepenuhan saat show. Itu unrelated nggak sih? Stand up tuh kan pakai chat, sedangkan showcase itu kan pakai ini. Oh, requirement gathering. Oke. Nah, di sini berarti solusinya apa namanya streaming YouTube harus dipercepat, harus dicepat prosesnya. Ada limit kalau ada buka kamera gitu. Mungkin bisa lihat data GitHub-nya mas. Enggak juga ya, pegel juga yang ngeliatin satu-satu. Ya DM-in satu-satu juga pegel sih, tapi gampang lah, ada itunya, ada compiled listnya. Oke, terus untuk development di board Discord untuk mengingat stand up itu akan aku cicil. Jadi estimate itu mungkin finishnya akhir bulan ini gitu kan. Nah, terus aku harap untuk kalau misalnya requirementnya udah solid, script K6-nya itu udah bisa keluar paling maksimal hari Rabu gitu kan. Ya mungkin aku kasih longgang Kamis lah, Rabu atau Kamis gitu. Soalnya kalau Jumat udah mepet kan, kalian nggak bisa adjust apa-apa kan. Nah, dengan note bahwa requirement nggak boleh ada major change, jadi jangan ada perubahan. Jadi setiap hari kamu Rabu dan Kamis nggak boleh ada perubahan yang gede, nggak boleh. Nah, terus ada rangkuman setelah showcase. Nah, ini juga habis itu juga faster showcase ya. Nah, ini juga faster showcase juga udah live streaming dipercepat, disegerakan. Nah, ada nggak hal-hal yang pengen kalian mungkin tambah untuk menambahkan experience kalian di project sprint ini?
Ada nggak hal-hal yang pengen kalian tambah gitu? Open mic kalau mau gitu. Ya, open mic Mungkin ini sih mas. gimana? Eh, Kalau yang showcase kan ada 3 sesi tuh, sesi 1, 2, sama 3. Heeh. Terus nanti kalau misalkan orang-orang udah daftar, bisa mungkin di announcement dikasih list kayak sesi 1 jam segini sampai jam segini, di list orangnya siapa aja, sesi 2 siapa aja, sesi 3 siapa aja gitu. Karena tadi saya jujur kaget mas, waktu loh kok orang-orang udah rame tapi di announcement kok nggak ada pengumuman apa-apa. Oke, oke, oke. Terus abis itu apa namanya? Mention apa each person, eh, di apa namanya? Mention each person Announcement. langsung ketika sudah masuk sesinya. Itu ya. Ya, Oke. Ada lagi? thank Ada you mas lagi? Andre. Dikasih hadiah Mas buat yang top 3. Kalian mau hadiah apa? Ngomong ya, Mbak. Ngomong. Kalau mau Billy ini, ayo Billy ngaku kamu. Ayo. Sini open mic kamu ya. Apa nak? Wah, MacBook. MacBook Wallet Pro mas full. kalau bisa. Apa? Steam Wallet. Steam Wallet. Iya, Nah, duit Steam. oke. Mungkin gini deh, mungkin gini. Aku mau nanya dulu ke teman-teman. Kalau misalnya, ini misal ya. Enggak deh, nggak jadi, misal nggak jadi ya. Nggak ada ini. Ada. Tapi gini loh, Steam Wallet boleh Mas, Ghost of Tsushima baru keluar dari PC ya, nggak bisa. Sorry, maaf ya. Jangan dulu deh, jangan dulu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya ada insentif untuk teman-teman bisa dapat uang, itu tuh nantinya akan melahirkan orang-orang yang dia itu dark horse. Dia itu kayak dia udah lama di back end terus tiba-tiba ngaku-ngaku aku masih cupu terus dia ngelibas semuanya gitu dan dia dapat uang lebih banyak gitu. Jadi kalau apa namanya ada insentifnya, orang-orang akan ngecari insentif itu meskipun insentifnya hanya sebesar 200.000 atau mungkin cuma 50.000 gitu kan. Nah, itu nggak boleh ada smurfing gitu kan. Simply announce di Twitter kali ya Mas hadiahnya per week dan yang nggak paid. Oh ya boleh, kalau announce boleh lah. Nanti akan aku announce deh. Oke. Oke, coba ya. Announce top 3. Announce top 3 apa namanya? Eh apa namanya? Top per apa? Top back end performer di Twitter. Ya. Ya. Oke, boleh di announce. Nah, ada lagi nggak yang teman-teman pengen bisa improve? Hadiahnya exposure sama pride. Rekomendasi LinkedIn di akhir. Rekomendasi LinkedIn di akhir. Yang terbaik di review lebih lama mungkin. Oke, mungkin itu sesi tambahan ya. Ini idenya. Ada sesi tambahan menginterview top performer di showcase sebelumnya gitu. Oke, ide boleh. Kesempatan mentoring. Ya Allah, yang menang dihajar berlebih. Oke, menginterview atau apa sih namanya? Itu ya, apa sih code review ya? Yuk. Oke, nah ini bagus nih. Mas kalau udah Selasa sudah lock requirement jadi sudah tidak ada. Oke, very good, very good. Ini aku tambahin ya. Hari Senin atau Selasa, Selasa aja lah. Senin aja lah, nggak usah Selasa. Udah pada kerjain. Senin max apa namanya perubahan di show requirement. Oke, mungkin setelah beres showcase dikasih tips Mas feature yang baik seperti apa kodenya. Alright. Nanti akan aku kasih tunjuk. Oke. Oke, kalau gitu. Dah, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalau gitu mari kita bahas dulu ya soal apa aja sih yang berubah di
yang kemarin. Nah, yang kemarin itu yang berubah tuh ini aja teman-teman. Jadi tuh sorry, ini evaluation ya, requirement changes gitu. Mungkin bisa dijelasin Mas kalau spek sekian yang kita pakai sekarang backend masuk kategori cepat atau punya matriks yang seberapa. Nah, cepat itu relatif problemnya. Nah, oleh karena itu kita ngelakuin benchmark biar apa? Biar teman-teman tahu cepat tuh seberapa gitu. Jadi nggak sembarang cepet gitu ya. Jadi untuk mengetahui cepat itu tuh tergolong cepat itu relatif. Kalau misal contoh nih kalian sudah 1 second nih, apa P95-nya udah 1 second. Nah, terus tiba-tiba udah ada yang 200 ms, ya itu lebih cepat. Apakah itu masuk ke dalam kategori cepat? Nggak tahu, belum tahu gitu kan. Ya, nanti deh, nanti akan apa namanya, biar jadi untuk tahu itu harus lihat benchmark. Oke, ini untuk requirement 1 changesnya. Jadi pertama kita ketahuin ada beberapa hal yang nggak pakai environment variable. Habis itu response code-nya ini aku ingat betul nih dari Nina nih. Orangnya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada si Nina ya. Bagus lah. Kalau ada nanti nambah. Terus nanti kalian review juga kalau 411 itu berlaku untuk token authorization yang expire. Database ini, nah ini max pool connection di DB nggak di-clarify. Habis itu beberapa ada yang akrobat soal migration. Ini juga nih bikin lama nih kalian. Wah, auto migrate Mas. Migrate-nya otomatis Mas. Wow, si paling otomatis. Cepet. Kocak banget tuh yang si paling otomatis tuh. Oke, terus apa sih? Ada beberapa yang nanya pakai ORM atau enggak ya? Seharusnya nggak boleh. Ya. Masih ada yang nanya. Habis itu nih to clarify fitur upload foto bisa untuk apa namanya, bisa untuk produk dan payment URL many times. Nah ini nih, ini cuma apa namanya banyak banget yang nanya ini upload foto untuk apa aja, upload foto untuk apa aja gitu kan. Nah ini jadi kalian sudah tahu kan, jangan banyak akrobat kan, jangan dikit-dikit otomatis gitu kan. Terkadang kita harus manual gitu. Nah ini juga waktu pas di rute-rute juga aku detect juga ada beberapa perubahan yang kita lakuin ya. Pertama waktu pas kemarin empty stock perlu di-clarify, is purchasable juga typo ya. Habis itu juga apa namanya ada beberapa value yang duplicate sama path-nya. Jadi path-nya ada tapi di body-nya juga ada gitu kan. Modern problem need traditional solution. Sometimes traditional solution is the best ya. Oke. Untuk produk ID sudah ada di path tapi kok juga ada di body. Iya, ini juga ini produk ID juga unclear apakah perlu divalidasi kalau project in stock atau dijual juga. Nah, ini juga requirement yang unclear. Rancu kemarin juga sempat ada rancu antara purchase count dan purchase total. Akhirnya purchase diganti ke purchase total diganti ke produk sold total. Jadi biar lebih lebih jelas. User only itu lupa di-clarify kalau ini juga bisa digunakan untuk usernya hanya bisa digunakan kalau usernya pasang out header. Habis itu ini juga. Habis itu guide Prometheus telat. Ya mohon maaf ya guys. Nah karena test case itu sih sebenarnya yang bikin berat itu tuh. Oke. Dah ada lagi nggak teman-teman yang mau ditambahin hal-hal yang mungkin berubah di requirement kemarin? Biar kita sama-sama belajar nih. Biar kita waktu pas dihadapkan sama requirement kagak ada lagi tuh minimalisir berubah-berubah yang nggak jelas. Kita udah belajar dari yang sebelumnya gitu loh, pengalaman gitu. Ada Mas siapin dashboard Grafana-nya biar kita tinggal kasih matriksnya. Belum tentu ya, nanti deh nanti mungkin di akhir aku akan coba load test yang pakai ramping. Jadi dia tuh ngerem dari kayak 100 PU, 200 PU, 300 PU. Nah, itu tuh. Cuma aku masih mikirin soal itunya. Soal caranya karena aku jujur aku tidak terbiasa pakai K6 ya. Aku tuh nggak terbiasa banget pakai K6. Jadi aku itu harus belajar dari nol gitu kan. Nah, soalnya orang yang tanggung jawabnya nggak ada sih. Aku ujung-ujungnya aku harus bikin sendiri, jadi ya mau nggak mau. Oke? Nah, ada lagi yang mau nambahin dari sini? Dari requirement yang berubah, mungkin kita biar bisa jadi pelajaran ya ke depannya ya. Oke. Mungkin ini nanti akan aku share ke announcement ya, biar teman-teman bisa belajar ya soal hal-hal yang
hal-hal yang berubah di itu kemarin. Oke, kalau gitu sekarang kita saatnya langsung saja ke sosial media app. Nah, di sini udah aku bikinin. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu sehari, ngerjainnya udah bisa dari malam ini. Pas buka udah bisa langsung kerjain. Nah, ini dan aku ngeset ya. Jadi di saat aku bikin ini, aku tuh mikir loh. Oh, ini kayaknya berat banget buat kalian. Kenapa? Karena kalau kalian lihat-lihat di sini, ini kan sudah ada fitur namanya dia nambahin, habis itu validasi, habis itu requestnya harus login, habis itu bisa nambah temen, temennya harus disorting, habis itu dia juga bisa ngapus temen, bisa nambah postingan, ada teksnya gitu kan. Nah, terus output ini juga harus diorder gitu kan. Habis itu di sini ini untuk satu post loh, untuk satu post itu tuh wah banyak sekali yang harus dikeluarin gitu kan. Terus ada filter-filternya juga gitu kan, ada search by tag juga gitu kan. Bisa ngekomen gitu kan. Aku tuh awalnya mau nambahin ngapus komen di sini atau ngupdate komen, tapi aku nggak tega. Nggak tega serius deh, nggak tega banget aku. Nggak tega apakah ini terlalu berat apa ini terlalu ringan, aku nggak tahu. Nah, terus juga bisa nambahin phone number gitu kan, kalau misalnya tengah jalan user register tapi dia pengen nambahin email atau itu email atau password gitu kan di tengah jalan. Habis itu bisa ngupdate akun juga, kirim foto dan image upload sama seperti kemarin, tidak ada perubahan. Oke, itu aja overallnya ya. Untuk ini URL-nya udah ada di dalam dashboard announcement. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Mas, Enum itu gimana ya? Salah satu kan maksudnya? Kayak Iya, phone, email itu berarti credential type-nya phone gitu aja. uh-uh. Kalau misalnya credential value-nya itu mungkin ini ya, phone misalnya terus 62 gitu kan, atau nanda@nanda.com gitu. Paham nggak maksudnya? Oh, mudah program. Oke, udah. Oke. Thank you. Ini email kok ini sih contoh. Oke, ada lagi yang nggak jelas. Ini juga aku apa sih namanya? Kasih titik ya. Nah, biar apa sih? Tahu kalau ini tuh nggak saklek gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya, monggo nanya dulu, masih boleh. Oke. Bang, udah Bang. Untuk add friend apakah B juga otomatis add friend A? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ini harus diklarify nih di sini nih. Daripada nanti ditanya. Friends, habis itu namanya oke. Ini waktu pas post friend. Nah, di sini perlu ditambahin call out ya. Kok aku nggak bisa ngedit? Sorry. Lo nge-lag. Oke, pelan-pelan Pak Supir. Gaspol dong kita bis Pantura. Bis Pantura. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Call out. Jika user A menambahkan user B sebagai teman, maka user B juga otomatis menjadi teman user A. Ini dia. Apalagi yang perlu diklarify. Oke, apa maksudnya min length dan including the international calling code? Apa max email max itu juga auto nomornya? Oke, menarik. Oke, jadi ini untuk email. Kalau email itu tidak ada length ya. Email itu tidak ada length. Pokoknya formatnya harus email. Mau aku misalnya habis itu n.co gini juga boleh gitu kan. Yang jelas formatnya itu harus email gitu, yang jelas.
Jadi mau panjang pendek nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalnya dia tipenya adalah number, nah ini baru berlaku. Terus including apa namanya, international calling code, kamu tahu kan ya, plus 61, plus 62, plus 1 gitu-gitu. Oke, ada lagi yang mau di-clarify? Oke, nah untuk kali ini validasinya dari sisi app dan database-nya juga Bang. Terserah kamu, terserah kamu. Nanti kita lihat siapa yang paling performan gitu. Terserah kamu dong. Saya mah taunya mah udah harus bener itu doang. Oke, ada lagi? Oh, banyak nih yang mau nanya nih. Aku tungguin ya. Tungguin ya. Oke, silakan tanya, silakan tanya. Gratis bertanya. Tidak bertanya tersesat di jalan. Respon login salah satu mungkin apa namanya? Respon login salah satu terisi mungkin ya Mas, antara email dan nomor HP. Di sana keduanya terisi. Oke. Nah, di sini aku sudah clarify ya. Jadi waktu pas di post ya, waktu pas di login. Nah, ini tuh ada penjelasan ya, teman-teman. Harapannya kalau belum jelas ya apa namanya aku jelaskan. Di sini pertama gives an empty string jika usernya itu daftar pakai nomor HP ya. Jadi email ini harus kosong kalau user daftar pakai nomor HP atau mereka belum ngelink nomor mereka gitu kan. Begitu juga dengan phone. Phone juga harusnya kasih kosong ketika user itu daftar menggunakan email atau belum ngelink email mereka gitu ya. Jadi dua-duanya bisa terisi, namun dengan kondisi bahwasanya mereka tuh sudah link phone number mereka. Di sini nih, link phone number and email gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, fit in HTML ini maksudnya apa? Ini postingan sebenarnya sih. Aku pikirnya sambil ngantuk kayak. Mungkin aku gantilah namanya ya, post in HTML. Gitu aja. Kayaknya ini lebih itu ya, lebih clear. Bukan fit in HTML, post in HTML. Iya, jadi kayak tweet, bener kayak tweet. Dan dia punya maksimal ya teman-teman ya, maksimalnya itu tuh 500 length-nya. Oke. Terus lagi. Lagi yang mau nanya, yuk. Kayak tweet, bener kayak nge-tweet ya, Twitter sederhana lah. Apa namanya, dia mesti berupa HTML di validate-nya. Oh, nggak harus sebenarnya, tapi aku jelasin aja dulu sih. Need to validate this to apa namanya, for HTML. Karena gini cuy, HTML itu kan kamu bikin file misalnya apa gitu random, misalnya index.html, tapi isinya nggak ada HTML tag, itu browser masih nge-display cuy. Jadi nggak apa namanya, HTML itu sendiri itu sebenarnya dari apa, bahasa yang sangat pemaaf gitu loh. Jadi nggak perlu ngelakuin validasi juga dari backend gitu, sangat pemaaf ya, masya Allah gitu kan. Kita nulis misalnya hello world aja gitu ya, nggak usah pakai p, nggak usah pakai p gitu kan, itu keluar langsung aja keluar gitu. Nah itu maksudku, HTML itu bahasa pemaaf, jadi kita nggak usah melakukan validasinya gitu, repot-repot kamu ngevalidasiin gitu. Ada lagi CSS yang nggak maafin, benar. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Udah nih ya, kayak kalau misal
Ini ada yang masih typing nih. Patch v1 user image URL string mas. Iyalah. Mau apa, mau number apa gimana? Ini string bro. Patch, oh ya patch image URL. Iya string lah. Lah emang apa? Tapi harus ada validasi kalau ini tuh harus URL ya. Gak boleh enggak. Emang matamu, oh efek itu coy. Apa? Make sure bukan upload. Make sure bukan upload. Make sure bukan upload. Ya masih harus ngupload sih sebenarnya. Kecoa jadi kurma efek. Benar nih. Gini aja dia bilang, ini apa nih tipe datanya? Ini kayaknya sulit banget. Bukan mas. Ya gimana? Maksudnya itu kan takutnya yang image yang ini tuh hasil dari uploadan takutnya tuh. Oh iya Kayak betul. kemarin tuh, yang kayak kemarin tuh ini perlu diupload juga nggak atau enggak gitu. Iya, Takutnya aja. assume iya karena aku akan coba ngupload file. Assume aja iya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Langsung ngomong aja lah nih, udah mau buka nih, ayolah. Ya. Apakah kalian itu nggak, kalian nanyain apa di waktu pas pakai library S3 ditanyain regionnya nggak? Ditanyain ya? Jawab dong. Apa Rido doang yang ditanyain? Oke, ya udah. Nih. Nah, ini aku jelasin aja ya. AP Southeast. Tar dulu, aku lupa dulu. Region kita tuh apa ya? AP Southeast 1. Nah, tuh udah. Wajarnya ditanyain bang ya. Ya maaf, saya bukan anak AWS, saya anak GCP. Ya udah kalau gitu. Dah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman silakan baca dulu. Nanti nanti akan aku apa-apain ya. Kalau misalnya ada revisi silakan langsung apa aja ke channel general. Maksimal hari Senin ya. Maksimal Senin. Kasihan coy kalau Selasa harus ada major change coy. Oke. Ini ada yang type ini. Oke, siap kalau gitu. Oke, teman-teman, itu aja ya waktunya ya. Ini nanti rekamannya akan aku upload ya kalau gitu. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Pamit dulu. Dadah. Selamat berbuka ya, teman-teman ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.